Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan coba mempraktikkan routing dynamic RIP di aplikasi Kisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan lihat terlebih dahulu bagaimana cara routing statik di router Kisco menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer dan menggunakan aplikasi FNJ. Di video kali ini kita akan menggunakan dua buah router sama dengan praktek routing statik di video sebelumnya. Kemudian kita tambahkan dua buah switch. Lalu router ini kita hubungkan dan di router ini terhubung ke switch, ini juga terhubung ke switch. Lalu di switch ini terhubung dua buah komputer. Ini kita hubungkan. Kemudian di switch yang kedua juga terhubung dua buah komputer. Untuk IP yang digunakan di R1, ini kita beri nama R1. Di interface gigabyte 0/0/0 kita buat IP-nya di sini 192.168.200.1/24. Kemudian ini IP ini kita copy aja, kita pastikan. Kita coba pastikan. Ini IP-nya 200.2. Kemudian yang terhubung ke klien di R1 menggunakan IP ini kita buat 40.1, ini 40.2, 80.1. Kemudian untuk klien A, ini otomatis mendapatkan IP. Yang ini IP-nya manual, kita kasih keterangan, kita buat manual. Ini IP-nya otomatis atau DHCP klien. Yang untuk C ini kita buat otomatis, ini kita kasih keterangan otomatis IP-nya, sedangkan di sini manual. Ini kita beri namanya D. Ini kita beri switch-nya namanya switch 2. Oke, SW2, ini SW1. Kemudian ini namanya R2. Untuk IP yang akan digunakan seperti topologi yang sudah kita buat. Sekarang kita akan coba mempraktikin routing dynamic RIP untuk topologi yang sudah kita buat, yang mana di video sebelumnya kita menyelesaikan topologi ini menggunakan routing statik. Jadi di sini kita buat routing dynamic RIP. Kita sesuaikan.
Sekarang kita coba atur router 1. Router 1 kita masuk ke mode CLI. Ini kita pilih no. Kemudian kita enablekan. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita ganti hostname-nya menjadi R1. Kemudian kita tambahkan IP address di interface gigabyte 0/0/0 menggunakan perintah int g0/0/0, kemudian IP at 192.168.200.1, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan interface-nya no shutdown. Kemudian exit. Kita masuk ke interface yang kedua yang terhubung ke switch. Interface G0/0/1, IP address-nya IP at 192.168.40.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown, kita aktifkan DHCP server agar klien A ini mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita akan pindah ke mode config. Kemudian kita masuk ke IP DHCP pool R1. Kemudian networknya 192.168.40.255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.40.1. DNS server 192.168.40.1. Kemudian kita exit IP DHCP exclude 192.168.40.1 sampai 192.168.40.20. Di klien ini harusnya mendapatkan IP otomatis. Di sini 21. Kemudian ini kita tambahkan secara manual 192.168.40.2. Di sini 192.168.40.1 dan servernya 192.168.40.1. Harusnya antara PC A dan PC B ini sudah bisa kita lakukan ping 192.168.40.2. Kemudian dari klien B ke klien A harusnya juga bisa ping 192.168.40.21. Untuk A dan B sudah dapat terhubung PC-nya. Sekarang kita atur router yang kedua. Masuk ke mode CLI, kemudian no. Ini enable, calm. Kemudian ganti hostname-nya jadi R2. Kemudian masuk ke interface. Interface gigabyte 0/0/0 int g 0/0/0, kemudian IP at 192.168.200.2, netmasknya 255.255.255.0. kemudian no shutdown. Kemudian exit, kita atur
interface yang kedua, int g0/0/1, IP addressnya IP at 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown, kemudian exit, kita aktifkan DHCP servernya, IP DHCP full R2, kemudian di networknya 192.168.80.0, kemudian di full routernya 92.168.80.1, DNS servernya 92.168.80.1. Kemudian exit, kita masukin IP DHCP exclude-nya 192.168.80.1 sampai 192.168.80.20. Kemudian kita coba jalankan PC C. Sini kita pilih DHCP. Terusnya IP sudah didapatkan, DHCP request successful. Kemudian di bagian komputer D ini kita tambahkan IP-nya secara manual 192.168.80.2, gateway-nya 192.168.80.1, kemudian DNS servernya 192.168.80.1. Kemudian antara PC C dan D ini kita coba ping 192.168.80.2, harusnya sudah bisa diping. Begitu juga dari PC D ke PC C, ping 192.168.80.21. Sekarang kita coba ping dari A ke C. Ini IP-nya 192.168.80.21/24. Ini didapatkan secara otomatis, sedangkan di bagian ini kita tambahkan secara manual 80.2/24. Ini kita tambahkan secara manual. Kemudian yang di A ini kita dapatkan secara otomatis 268.40.21/24. Kemudian di PCB ini kita tambahkan secara manual 268.40.2/24. Kemudian kita coba ping dari PC A ke PC C. Ini kita coba ping 192.168.80.21. Di sini masih tampil destination host uncrackable. Sekarang kita coba lihat tabel routing di router 1. Kita coba lihat menggunakan perintah show IP route. Di sini terlihat di tabel routingnya belum ada informasi yang menghubungkan antara komputer A dengan komputer C. Sekarang kita coba tambahkan routing RIP di router 1. Kita masuk ke mode config, conf, kemudian kita tambahkan routing RIP, router RIP, networknya 192.168.200.0. Kemudian network yang terhubung ke klien 192.168.40.0. Kemudian kita atur juga routing RIP di router 2.
Ini kita tambahkan, masuk ke mode config, kemudian router RIP, tambahkan networknya 192.168.200.0, kemudian network yang terhubung ke klien 80.0. Kemudian kita lihat kembali di R1, tabel routingnya do show IP route. Di sini sudah ada informasi network 80.0. Nih ada tandanya R, berarti routingnya RIP. Di sini ada keterangannya routing RIP, berarti ini network yang digunakan oleh PC C dan D, kemudian terhubungnya melewati atau via 192.168.200.2 di sini. Kemudian apabila kita lihat di router 2, harusnya juga akan terlihat informasi di tabel routingnya do show IP route, informasi network yang digunakan oleh komputer A dan komputer B. Harusnya di saat kita ping dari klien A yang tadinya masih destination, harusnya di sini sudah reply, karena informasi di tabel routingnya sudah ada yang menghubungkan antara klien A dan klien C. Kita tracer 192.168.80.21 harusnya juga bisa. Di sini gateway yang pertama ini IP yang digunakan oleh router. Ini adalah gateway-nya 40.1, kemudian gateway yang kedua yang digunakan oleh router 2 di gigabyte 0/0/0, kemudian terhubung ke 80.21. Begitu juga dari PCB harusnya juga bisa ngeping ke PCC 68.80.21. Ini juga bisa ping. Tracer harusnya juga bisa 80.21 sini. Begitu juga dari klien C ke klien A harusnya juga bisa ping 192.168.240.21 nih bisa. Kemudian di tracer pun harusnya juga bisa 68.40.21. kemudian ke IP manualnya juga harusnya bisa 92.168.40.2. kemudian kita tracer pun harusnya juga bisa dilakukan, dan hasilnya kita cobakan 40.2. Jadi seperti ini juga bisa. Dan apabila kita kirim paket PDU di bagian ini ke sini harusnya successfully. Itu juga dari sini ke sini harusnya juga successfully. Kita coba tes lagi. Ini ke sini juga sukses. Kemudian dari ini ke sini harusnya juga sukses. Jadi untuk routing dynamic RIP sudah berhasil kita coba praktekin. Kita menggunakan NetMask 255.255.255.0 atau menggunakan /24. Di sini kita sudah selesaikan. Kita coba pengujiannya dari klien menggunakan ping, menggunakan tracer baik dari klien A,
klien C dan dari klien D. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu support channel Giatek dengan cara berikan like, berikan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.